Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan KFF TV. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, karena ini adalah gudangnya cerita horor misteri. Mau tahu keseruannya jangan di skip, ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Suku primitif kanibal. Bab 22. Orang-orang suku Kulina yang mendengar suaraku membuat formasi mengepung. Namun seketika itu pula, jantung terasa berdetak lebih kencang dari biasanya, lidah keluh diiringi deru napas yang kian memburu. Sebuah tangan yang muncul secara tiba-tiba dari belakang mendekap mulut. Aku terkejut hingga terperanjat. Sekuat tenaga memberontak, namun otot tangannya yang kuat membuatku tidak bisa bergerak. Hingga terjadilah keheningan untuk beberapa saat. Aku mencoba melihatnya dengan gerakan bola mata. Lega rasanya. Ternyata tangan itu berasal dari lelaki yang aku temui di bantaran sungai beberapa waktu lalu. Ternyata dia telah sadarkan diri, dan sekarang ikut serta dalam pelarian ini. Pria itu memberikan isyarat padaku untuk tidak terlalu banyak bergerak, karena akan menimbulkan suara yang dapat mengundang kecurigaan anak buah Ratu Kulina. Kami menyandarkan tubuh agar menempel ke dinding gua, supaya tidak terlihat. Di dalam gua yang sedikit gelap memudahkan kami untuk bersembunyi, hingga membuat suasana menjadi hening. Setelah mencari sekian lama, sepertinya orang suku Kulina mengira bahwa aku sudah pergi. Mereka pun berlalu. Aku bersama lelaki yang entah siapa namanya, memang berhasil mengelabuhi anak buah Ratu Kulina. Tapi tidak untuk bayiku. Saat sedang mengendap-endap sembari berjalan merayap, suara tangisannya memancing perhatian musuh. Sontak saja hal itu membuat anak buah Ratu Kulina berbalik arah kembali. Kali ini mereka benar-benar menemukan keberadaan kami. "Paul Robert, kita harus keluar dari sini," ucapku padanya. Sepertinya wanita ini masih meragukanku. Di dalam situasi yang tidak memungkinkan, aku terpaksa memperkenalkan diri. Ternyata perempuan itu bernama Sukta, dan ia jugalah orang yang telah menyelamatkanku. Mungkin inilah kesempatan untuk aku membalas budi baiknya. Setelah semuanya terungkap, barulah Sukta mempercayaiku. Kami berhasil keluar dari gua itu, tapi tidak luput dari kejaran orang-orang Ratu Kulina. Teriak salah satu orang suku Kulina yang melihat kami keluar dari dalam gua. Aku dan Sukta bersama dengan bayinya berlari tunggang langgang menyelamatkan diri ke dalam hutan belantara. Tidak lama sampailah kami di pinggir sungai Amazon. Ada rakit yang terbuat dari bambu di sana. Inilah harapan satu-satunya untuk pergi dari tempat mengerikan ini. Tapi sayangnya Sukta sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Rasa sakit dan nyeri pasca melahirkan memberi sensasi yang luar biasa. "Robert, aku sudah tidak kuat lagi. Bawalah pergi anakku. Selamatkan dia agar bisa bertemu dengan Yoshua, ayahnya," ujar Sukta. Aku perlahan mengambil bayi itu. Air mata sudah tidak terbendung lagi. Ternyata bayi mungil tak berdosa ini adalah putri sahabatku. "Tidak, Sukta, kita akan keluar dari sini. Naiklah ke atas rakit. Kita pergi bersama-sama," ucapku. "Tidak, Robert, disinilah seharusnya aku berada. Kamu pergi saja menyusuri sungai ini. Di depan sana ada pos perbatasan. Aku akan menghalangi mereka, dan merebut kembali tanah air kami.
Jika kamu merasa sesuatu yang aneh, tutup mata dan telinga, dan jangan hiraukan bisikan apapun. Tuhan, sungguh perpisahan ini sangat menyakitkan. Selamatkan kami, selamatkan Sukta. Pintaku dalam hati pada Tuhan. Sukta mendorong rakit itu, perlahan mulai hanyut meninggalkan daratan. Air mataku sudah tidak terbendung lagi, saat menatapnya dari kejauhan. Aku terjatuh di atas rakit bambu dengan kedua lutut yang bertumpu sebagai penopang badan. Tubuh lemas disertai linangan air mata tatkala melihat Sukta yang saat ini sedang dikepung oleh orang-orang suku Kulina. Walaupun ia memberi perlawanan dengan sekuat tenaga, kalah dalam jumlah membuat sahabat baruku itu tertangkap, dan dibawa menjadi tawanan anak buah Ratu Kulina. Bukan hanya suku Kulana saja yang ditaklukkan oleh suku Kulina. Orang-orang primitif berkulit putih bermata biru, konon kabarnya telah menjadi pengikut Ratu Kulina. Entah sudah berapa jauh aku berlayar di atas rakit bambu ini, senyum mungil bayi Sukta memberi semangat untuk segera keluar dari lembah kematian ini. 2 hari 2 malam aku melewati hari-hari di dalam hutan belantara, bersama seorang bayi yang tidak tahu menahu tentang kerasnya kehidupan ini. Tidak lama pelayaran kami menemukan akhir. Ternyata sungai ini bermuara ke laut. Aku semakin bingung harus kemana lagi, karena jelas tidak mungkin berlayar di atas rakit bambu di tengah lautan biru, apalagi bersama seorang bayi yang masih sangat membutuhkan nutrisi. Akhirnya aku memutuskan untuk mendayung menghampiri daratan, dan mencari pos perbatasan, sesuai apa yang dikatakan Sukta. Dari kejauhan terlihat sebuah menara menjulang tinggi mengapung di tengah samudera. Mungkin itu adalah menara perbatasan yang dimaksudkan oleh Sukta. Senyum sumringah dikaruniakan oleh Tuhan padaku. Ada secercah harapan yang tersirat dalam hati. Namun betapa terkejutnya tatkala melihat dari kejauhan. Ternyata orang-orang di pos perbatasan itu sudah tewas. Sepertinya baru saja terjadi penyerangan secara brutal. Tubuhku lemah sampai akhirnya aku menemukan gua kecil, dan beristirahat di dalamnya. Setelah beristirahat aku kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba firasatku merasakan seolah ada yang sedang mengikuti dari arah belakang. Betapa terkejutnya tatkala menyadari seekor anakonda hijau sedang mengejar. Ular ini berukuran raksasa. Aku berlari tunggang langgang tidak tahu arah, hingga langkah kaki terhenti karena mendengar suara teriakan perempuan memanggil nama Yoshua. Entah apa yang terjadi, seketika itu pula ia berbelok arah dan tidak lagi mengejarku. Aku merasa lega, kemudian mulai mencari-cari keberadaan Yoshua. Jika suara barusan memanggil namanya, itu berarti ia berada tidak jauh dariku. Namun setelah mencari sekian lama aku tidak menemukannya, rasa lelah mulai datang menjelma hingga akhirnya aku tergelincir berguling-guling dari atas tebing. Sebuah anak kayu tajam menancap di kakiku, aku berteriak kesakitan. Beruntung bayi mungil yang berada dalam pelukan tidak terjadi apa-apa. Dengan segenap tenaga yang ada, aku mencabut kayu itu, dan beristirahat sembari menahan rasa sakit yang luar biasa. Pov Yoshua, sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama Kapten Alexander, pihak kepolisian dan beberapa anggotanya telah siap menunggu di perbatasan perairan Peru dan Brazil. Namun siapa sangka dalam perjalanan menyelamatkan si penambang yang tersiksa hanya 25 orang ini, kami bertemu seseorang yang duduk di bawah kayu besar secara membelakangi.
Orang ini sepertinya sedang memakan sesuatu. Aku yang menjadi pemimpin dalam perjalanan ini memberi isyarat ke semua untuk berhenti. Dengan sebatang tombak yang siap membidik aku mendekatinya secara diam-diam. Firasatku mengatakan orang ini adalah suku primitif lainnya. Namun saat ingin melepaskan tombak, aku terperanjak tatkala mengetahui bahwa orang ini adalah Robert temanku. "Robert," ucapku seolah tak percaya. "Yoshua," ujar Robert dengan suara berat. Suasana haru biru pun terjadi. Walau di benakku masih ada kebingungan atas kehadirannya, akan tetapi sebenarnya aku sangat merindukannya. Aku langsung memeluknya dengan erat. Seketika itu juga aku sadar bahwa Robert tidak sendirian. Ia membawa seorang bayi merah yang sepertinya baru saja dilahirkan. Tidak banyak yang aku pertanyakan padanya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Sedangkan Bella dengan semangatnya menggendong bayi yang Robert bawa. Sekitar 1 jam melewati hutan belantara, barulah kami benar-benar keluar dari hutan Amazon. Terlihat di tengah laut sebuah kapal berwarna putih lengkap dengan bendera negara Brazil. Kemudian aku mengikat bendera merah putih kebanggaan tanah air tercinta di tombakku. Kapten Alexander yang memimpin langsung. Melihat bendera merah putih yang aku kibarkan, ia langsung memberikan perintah pada anak buahnya untuk meluncurkan 2 kapal mini agar menjemput kami. Aku, Bella, Robert, Dura dan ke-25 penambang termasuk 26 berserta bayi, berhasil keluar dari hutan kematian ini dengan selamat. Kapten Alexander memberikan selamat, ia memelukku disertai senyum kebahagiaan. "Aku sangat yakin, Tuan Yoshua mampu melakukan semua ini," ucap Kapten Alexander. Setelah suasana kebahagiaan itu, di dalam kapal, barulah Robert menceritakan semua. Menurut penuturannya, kepala yang aku penggal waktu itu benar potongan kepala Ratu Kulina. Untuk beberapa saat, iya, itu kepala Ratu Kulina. Namun tidak lama dari kejadian, kepala itu tidak ubahnya hanya potong kepala babi hutan saja. Ujar Robert padaku. Aku terperanjak tatkala mendengar penjelasan dari Robert. Teringat kembali pesan Sukta pada malam sebelum penyerangan itu. "Jika kau telah memenggal kepala Ratu Kulina, segeralah pergi. Untuk sesaat orang-orang suku Kulina akan tunduk padamu," ucap Sukta kala itu. "Lantas bagaimana kamu bisa selamat? Kami telah mencari selama 30 hari, tapi kami tidak menemukanmu," tanyaku pada Robert. Robert kembali menjelaskan padaku. Menurutnya apa yang terjadi kala itu tidaklah nyata. Saat aku membuang kepala Ratu Kulina ke dalam sungai Amazon, pada saat itu pula perempuan iblis itu bangkit kembali. Karena jika darah Ratu Kulina menetes ke air sungai Amazon, maka raganya akan bersatu kembali. Bersatunya suku Kulina dan Kulana tidak berlangsung lama, saat perempuan iblis itu muncul kembali. Orang-orang suku Kulina kembali bersatu dan terjadi pertemuan hebat dari kedua belah pihak. Seluruh suku Kulana takluk pada suku Kulina. "Bagaimana dengan Sukta?" tanyaku pada Robert. Aku tidak tahu pasti. Saat sampai di sungai, di atas rakit bambu ia menyuruhku pergi menelusuri sungai Amazon membawa serta anaknya. Aku hanya bisa melihatnya ditangkap suku Kulina dari kejauhan, ujar Robert dengan suara berat. Seketika itu juga mendengar perkataan Robert, dadaku bergejolak hebat. Jika mendengar penuturannya, berarti Sukta telah menjadi korban kebiadaban suku Kulina yang kejam dan kanibalisme.
Dan bayi ini, kalau itu bayi Sukta, berarti dia Anaksa. Iya, jawab Robert singkat. Aku beranjak dan mendekati Bella yang sedang menggendong bayi itu. Kemudian membelai kepalanya dengan lembut, dan memberi kecupan penuh kasih sayang di keningnya. Joe, kamu sadar tidak ada keanehan dalam penjelasan Robert barusan? Tanya Bella padaku. Aku terkesiap mendengar kalimat yang diutarakan oleh Bella. Apa maksud ia mengatakan bahwa ada yang aneh dengan penjelasan Robert? Maksud, kau? Tanyaku pada Bella. Jelas ini tidak mungkin. Dalam waktu yang bersamaan Robert mengalami hal yang serupa dengan kita. Aku semakin tidak mengerti dengan ucapan gadis berdarah ningrat ini. Sepertinya Bella memahami ekspresiku. Joe, apa kamu tidak menyadari? Mana mungkin Robert dan Sukta dikejar-kejar Ratu Kulina, sedangkan jelas-jelas perempuan iblis itu ada bersama suku bermata biru. Sedangkan kamu sangat yakin bahwa pemimpin mereka adalah Ratu Kulina, sambung Bella. Jantungku berdegup kencang mendengar penuturan Bella. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari itu semua? Apakah mungkin Ratu Kulina ada dua? Lalu secara bersamaan aku dan Bella menatap ke arah Dura. Sepertinya perempuan berdarah ningrat ini memiliki pikiran yang sama denganku.